Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-53. Masih tentang masalah warid. Sini diulang-ulang tentang warid. Itu dalil bahwa ini masalah sangat penting di dalam thariqah, di dalam suluk, di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ba'dul masyayikh menerangkan sampai warid itu bisa memasukkan kita, warid yang asli ya, yang minallah ya, bisa memasukkan kita ke hadratul qudsiyah. Apa maksudnya hadratul qudsiyah itu? Jangan dibayangkan kita masuk ke satu ruangan, di situ ada Allah ketemu, bukan begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering saya terangkan, la yataqayyadu bimakan wala zaman. Jadi hadrah qudsiyah itu halatun tadhkuru fiha rabbaka fala tansa. Satu keadaan ruhani, siapa-siapa yang masuk ke halah itu, dia tidak bisa melupakan Allah. Dibikin lupa itu nggak bisa. Allah. Apa ada yang begitu? Ya banyak. Kathir. Orang-orang yang mengalami ini sangat banyak. Tapi memang tidak yadum. Dawamnya itu yang susah ya. Tidak dawam. Ya lumayan kan, bisa sehari setengah jam, 1 jam, ya 10 menit juga udah bagus banget itu. Orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala mendapatkan warid itu mengalami itu. Masuk ke hadratul qudsiyah. Kemudian orang yang sedang fi hadratul qudsiyah itu, dia merasakan ma'iyah yang disebut-sebut banyak di Ihya, di Kutubul Haddad, di Kutubul Tasawuf, ma'iyah rabbaniyah itu. Merasa selalu bersama Allah. Itu halah juga itu. Jadi susah diterangkan ya. Kalau saya suka untuk memudahkan paham itu, rata-rata orang itu kan pernah jatuh cinta ya. Jatuh cinta, kalau dia laki-laki ya kepada wanita, kalau wanita ya kepada laki-laki. Lebih mudah lagi kalau ibu sudah punya anak, atau ayah yang sudah punya anak atau punya cucu, itu lebih gampang lagi contohnya. Wis mirip-mirip begitu. Kalau sedang terserang ingat kepada mahbub, baik istri atau anak atau cucu yang betul-betul dicintai di hatinya, dipaksa buat lupa aja nggak bisa. Tapi kan berkala itu, ada waktunya itu, dari jam sekian sampai jam sekian, dari menit ke ini ke menit ini. Mirip begitu, tapi jauh, bedanya jauh. Kalau ini kan ingatan dari makhluk ke makhluk kan. Kalau ini dari abad ke ma'bud, dari makhluk ke khalik, dari hamba kepada Tuhannya. Dan orang yang sedang, garis bawahi kata-kata saya, sedang berada di hadratul qudsiyah, itu secara otomatis syahwatun nafas
berubah menjadi masuk ke daerah tuma'ninah. Jadi syahwatnya berubah menjadi tuma'ninah. Memang pakai kata-kata selama ya, selama itu belum hilang. Lah, orang-orang yang wali-wali itu daiman tuh seperti itu. Daiman haula'il gaum fi hadratil qudsiyah. Allah yaj'aluna wa iyyakum wal habab ad-dhurriyyah minhum amin Allahumma amin. Ini menyimpang sedikit ya, cerita tentang, di sini kita kembali ke wadid lagi. Cerita tentang pindahnya syahwah tapi yang abadan. Dari syahwah duniawiyah, syahwah nafsaniyah kepada tidak ingin apa-apa kecuali al-qurb min Allah, dekat kepada Allah. Saya punya guru almarhum di Palembang, ba'du masyayikhi, Al-Ustaz Ali Umar Tayyib, beliau murid Sadr Imam, masuk Tariqah Alawiyah dari Sadr Imam, juga dari gurunya Habib Alwi Bahsin. Ustaz Ali Umar ini min masyayikhi di Dzikir Nafas, juga di Tariqah Alawiyah. Beliau punya guru juga namanya almarhum Kiai Bahri. Ana adraktu. Kiai Bahri ini adrak Sadr Imam Zahar Darul Hadith beberapa kali, ijtama' bi Syekhina al-Imam. Kalau beliau lagi di sini itu na'khudh minhu al-ijazat, ahli aurat ini Kiai Bahri, minas salihin. Malah untuk di daerah Palembang min kubaris salihin, meninggal almarhum. Ada satu riwayat dari Kiai Bahri ini yang nafi' buat saya. Jadi dulunya itu beliau katanya masih ingin aneh-aneh gitu, ingin syahwat nafsaniyah yang biasa dialami orang-orang ahli aurat, kiai-kiai, ulama-ulama itu. Pengen karomah ini, pengen bisa terbang, pengen ini, macam-macam lah. Beliau memang ahli hikmah. Satu waktu beliau haji atau umrah. Waktu di Tanah Haram, di Ka'bah, di Amam al-Ka'bah itu, Allah Ta'ala memberi beliau rezeki. Ra'an Nabi SAW yaqadha, melihat Rasulullah. Ini cerita dari lisan beliau sendiri. Saya enggak dapat lewat Ustaz Ali, enggak. Memang langsung riwayat dari Kiai Bahrinya ini. Melihat Rasulullah SAW. Berapa lamanya saya tidak mentahqiq, pokoknya ra'a, melihat Nabi. Ini yang penting. Mulai saat itu zala anhu hubbud dunya. Dia bilang mulai saat itu udah enggak ingin apa-apa sama sekali. Hilang itu, ingin karomah, ingin ini, hilang semua. Bimujarradi ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali. Wa adunhu yaqadha. Dalam pemahaman saya waktu beliau cerita itu yaqadha, jelas bukan mimpi, jelas. Hanya saya memang agak syak. Yaqadhanya sekelas berapa memang ya enggak pantas lah kalau saya nguber-nguber pertanyaan, beliau orang tua ya. Yang jelas beliau bilang melihat, berarti maknanya ijtama' yaqadhah, kadar derajatnya seberapa wallahu alam. Dan itu tidak penting. Yang terpenting ini faedahnya ini. Thamrah, buah dari melihat Rasulullah SAW yaqadhah satu kali itu. Kata beliau, hilang dari saya hubbud dunia, keinginan macam-macam itu sudah hilang langsung. Bimujarradi ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yarzuqni wa iyyakum wa auladi banati wa dhurriyyati wa ahbabi sallallahu alaihi wasallam. Man sadaqa bi mahabbati wa atqana man sami'a hadzal kalam ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama wa du'a ala dzalika wa afih bila man hadanya al-bakhra. Ini ada yang mau saya nukil dari kitab masih masalah warid, Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin ini rujukan kitab wirid, salah satu rujukan kitab wirid Tariqah Alawiyah. Saya ijazahnya dapat dari Katsir, yang amah, khosoh dari beberapa ya, kurang lebih khosoh antara 5 sampai 10 lah saya ada ijazah.
Yang jelas yang paling saya utamakan yang muttasil ke Syekhana Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Di sini kalau buku saya halaman 164 itu keterangan tentang waridnya itu. Kalau wiridnya 154 mulai itu Miftahul Ijabah. Kalau keterangannya 154 wiridnya ya. Kalau keterangannya 164. Nama wiridnya Miftahul Ijabah. Sahibul wiridnya Al-Habibul Imam Umar bin Taha bin Umar Al-Bar. Saya tidak ijazahkan ini lewat online sekarang, sebab ini disebut juga Intahal Wardul Latif Al-Syarif Al-Nurani Al-Rabbani Al-Musamma Miftahul Ijabah. Ya, Miftahul Ijabah namanya. Saya ulangi, namanya Miftahul Ijabah. Jadi kunci untuk doa supaya diterima Allah. Saya tidak ijazahkan lewat online, sebab ini masuk ijazah khasah. Bahkan Syekhuna Ki Ahmad waktu saya cerita tentang wirid ini juga ta'athar sekali. Beliau mendapat ijazah dari Syekhuna Ki Said yang maknahu kayaknya. Waktu saya ngobrol itu Ustaz Ahmad sepakat kayaknya yarja ila hadzal wirid. Luar biasa ini Miftahul Ijabah ini. Lumayan panjang ya. Dari halaman 154 sampai 164. Kemudian ada baca istighfar 100. Ya baca aja sendiri di situ ya. Cuma saya ulangi lagi, saya belum memberi ijazah. Kalau yang mau nyari ijazah dari kiai-kiai atau habib-habib lain silahkan. Ini kitab muntasyar, masyhur hadzal kitab, gampang dicari. Hanya kalau yang ingin ijazah khassah dari saya ini, mungkin kalau yang sudah keluar aja dari Darul Hadits, atau dari Ribatul Rahmah, atau mungkin yang sudah serius suluk thariqah lah, itu nggak apa-apa. Kalau yang masih baru-baru masuk janganlah. Masuk aurat khasah. Apa hubungannya dengan warid? Nah, di sini ada jaminan ini. Saya bacakan ya. Qala radhiyallahu anhu, terakhir membaca asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah 12 wa yakhtimuha biqauli sallallahu alaihi wasallam wa yakunu dzalika bihuduri qalbin. Syarat membaca wirid ini harus dengan hati hadir. Wa yaqra'u dzalika fi ayyi yaum, bebas di hari apa saja. Tiap hari ya lebih bagus, sekali-sekali ya enggak apa-apa. Waktu bebas, min lail aw nahar, mau malam mau siang. Tapi jelas malam lebih baik ya. Terus dianjurkan juga lebih bagus lagi qira'atuhu fil ayyami wal layalil mufaddalah. Di malam Jumat, malam Asyura, malam-malam likuran Ramadan. Pokoknya cari malam-malam mustajabah. Ini jaminannya. Wa inda tamam yutriqu bi ra'sihi maliya yantadhiru ma yaridu ala qalbihi min janabil azal wa dhalika mimma, ini yang perlu digarisbawahi, luar biasa ini. Mimma la syakka fihi wala miryata wala irtiyab indaman lahu sidqu himmah wa iqbal wa safa batin. Jadi dijamin pasti datang warid. Ini yang saya nggak pernah nemu nih dari ijazah-ijazah lain ini. Selesai mengamalkan itu semua, disuruh menundukkan kepala, kemudian disuruh tunggu. Pasti Allah Ta'ala akan menurunkan warid yang datang langsung min janabil azal, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika mimma la syakka fihi, dijamin itu pasti terjadi. Tidak diragukan lagi, sampai diulang 3 kali ini, la syakka fihi wala miryat wala irtiyab.
Siapa yang pasti mengalami itu? Man lahu sidqu himmah wa iqbal wa safa batin. Dengan syarat hatinya harus bersih, menghadapnya serius, dan himmahnya kuat. Saya ulangi lagi, selama saya mendapatkan ijazah dari para masyayikh Thariqah Al-Ba'alwi, Thariqah Alawiyah, tidak saya temukan ijazah yang ada jaminan seperti ini. Jadi sekali baca langsung dapat warid. Kalau yang kenal dengan habaib-habaib yang tua-tua di Jakarta, seperti Syekhuna Al-Habib Umar bin Ahmad, Syekhuna Al-Habib Abdullah Tas, terus lagi bisa ngambil ijazah dari masyayikh Tarim, ya lebih baik lagi ya. Atau yang musalsal, ta'khuduna ijazah, langsung aja ambil satu kitab, nama kitabnya Sabilul Muhtadin. Apalagi yang bisa ngambil khassah ijazah tadi, ya lebih bagus lagi. Ini penting, sebab dijamin akan langsung mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabul Hikam, hikmah 53. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بأسراره في الدارين آمين. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أورد عليك الوارد ليستلمك. Kalau istalama yastalimu, menerima. Kalau yang bukunya Ki Misbah, liyatasallamaka. Liyatasallamaka. Kalau yastadi menerima, kalau liyatasallam menyelamatkan. Aurada mendatangkan alika kepadamu Allah al-warid, warid, liyatasallamaka, untuk menyelamatkan engkau, min yadil aghyar, dari kekuasaan selain Allah. Yad tangan artinya kekuasaan. Wa yuharriruka, dan memerdekakan engkau, min rikil athar, dari perbudakan makhluk-makhluk. Masya Allah. Iya, itu kita sering lupa ya. Kita itu kalau lapar ya, nafsu ingin makan, ya jadi abdul akal gitu maksudnya. Makanya para masyayikh itu, diantaranya Syekhuna Ki Ahmad itu, zaman ta'lim dulu saya masih ingat, tiap mau makan Ramadan itu kalau buka puasa pasti beliau nggak langsung makan, dirapikan dulu niatnya. Nahnu la na'kulu bil hawa, itu sering beliau kalam itu. Jadi betul-betul nawaitul akla, untuk menguatkan ibadah. Lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillah lahu ma qad nawa. Siapa-siapa yang makan dengan niat tagawil ibadah, maka makannya diberi pahala. Syekhuna Abu Yahya kalau mau makan pasti bilangnya mau wirid. Saya pikir mau baca wirid apa, nggak taunya makan. Artinya ja'alal akla wirdan, sudah nggak niat ittibaul hawa lagi. Makanya orang-orang gitu kan nggak pernah nanya yang mau dimakan apa tuh. Nggak kayak kita ini kan masih abdul akli wasyurbi wan naumi warrahati wal ladzati wa ila akhirih. Itu namanya rigul athar, sama yadul aghyar. Aghyar apa-apa selain Allah, athar makhluk-makhluk di sini maksudnya. Nah, orang yang sedang kedatangan warid itu hilang. Tergantung masing-masing. Kalau yang dawam ila akhiri umrihi, seumur-umur dia dapat warid terus, ya bakhtu. Ada yang sebentar, ada yang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Syukur-syukur bisa seumur-umur. Amal awliya, ya lahum warid min waqt ila waqt. Makanya wali-wali itu la tanqati'u anhum al-waridat. Warid-warid itu tidak pernah putus dari para wali.
Bagaimana akan terputus? Wahum ma'ahu daiman. Ingatan mereka selalu dengan muridul waridat, yang mendatangkan warid-warid tadi.